Selamat pagi rekan-rekan. Hari ini kita akan mempelajari metode penelitian dengan pendekatan waterfall dalam pengembangan perangkat lunak. Dalam pengembangan perangkat lunak, salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah waterfall model. Model ini bersifat sekuensial dan sistematis, di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum tahap berikutnya dimulai. Metode ini cocok untuk penelitian dalam tugas akhir mahasiswa D3 Sistem Informasi yang berfokus pada pengembangan aplikasi atau sistem berbasis perangkat lunak. Mengapa waterfall cocok untuk tugas akhir? 1. Struktur yang jelas dan terencana. 2. Memudahkan dalam pendokumentasian setiap tahap. 3. Cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang telah ditentukan sejak awal. Tahapan waterfall dalam tugas akhir. Waterfall memiliki 5 tahap utama yang dapat diadaptasi dalam konteks penelitian tugas akhir sebagai berikut. 1. Analisis kebutuhan, requirement analysis. Pada tahap ini, mahasiswa melakukan studi literatur, wawancara, atau observasi untuk mengumpulkan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Dalam konteks tugas akhir, identifikasi masalah. Apa yang menjadi permasalahan utama? Studi pustaka, meninjau penelitian terdahulu yang relevan, pengumpulan data, wawancara, kuesioner, atau analisis dokumen, spesifikasi kebutuhan, menentukan fitur utama yang dibutuhkan dalam sistem. Contoh, mahasiswa ingin mengembangkan sistem informasi pemesanan makanan online untuk UMKM. Dalam tahap ini, mereka mengumpulkan data mengenai kebutuhan pengguna dan fitur utama, seperti pencatatan pesanan dan pembayaran digital. 2. Desain sistem, sistem desain. Pada tahap ini, mahasiswa mulai merancang sistem berdasarkan kebutuhan yang telah dikumpulkan. Dalam konteks tugas akhir, perancangan arsitektur sistem, database, antarmuka, alur kerja, pembuatan diagram UML seperti UC Case Diagram, ERD, dan flowchart. Desain UI/UX awal untuk antarmuka pengguna. Contoh, mahasiswa membuat ERD, Entity Relationship Diagram, untuk mendesain struktur database, serta wireframe antarmuka pengguna untuk aplikasi pemesanan makanan. 3. Implementasi, implementation dan coding. Pada tahap ini, mahasiswa mulai mengembangkan sistem dengan menulis kode sesuai dengan desain yang telah dibuat. Dalam konteks tugas akhir, pemilihan teknologi, bahasa pemrograman, framework, database, pembangunan fitur utama seperti login, pemesanan, dan pembayaran, integrasi database dengan aplikasi. Contoh, mahasiswa menggunakan Laravel dan MySQL untuk membangun backend sistem pemesanan makanan, serta menggunakan Bootstrap untuk tampilan antarmuka pengguna. 4. Pengujian, testing. Setelah implementasi selesai, sistem diuji untuk memastikan bahwa semua fitur berjalan dengan baik. Dalam konteks tugas akhir, unit testing menguji setiap modul, fungsi aplikasi, integration testing, memeriksa apakah modul dapat bekerja bersama dengan baik, user acceptance testing, UAT. Menguji sistem dengan pengguna akhir, contoh, mahasiswa melakukan pengujian sistem dengan pengguna UMKM untuk memastikan bahwa fitur pemesanan berjalan dengan lancar tanpa bug. 5. Pemeliharaan, maintenance dan dokumentation. Setelah sistem diuji, tahap terakhir adalah pemeliharaan serta penyusunan laporan tugas akhir. Dalam konteks tugas akhir, perbaikan bug jika ditemukan setelah pengujian, peningkatan fitur berdasarkan feedback pengguna, penyusunan laporan tugas akhir yang mencakup seluruh tahapan pengembangan. Contoh, mahasiswa melakukan penyesuaian pada tampilan aplikasi berdasarkan saran pengguna, lalu menyusun laporan tugas akhir sesuai format akademik. Pendekatan waterfall memberikan struktur yang sistematis dalam pengembangan perangkat lunak, sehingga cocok digunakan dalam tugas akhir mahasiswa D3 Sistem Informasi. Dengan mengikuti tahapan analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan, mahasiswa dapat mengembangkan sistem secara efektif dan terdokumentasi dengan baik. Pastikan setiap tahap memiliki dokumentasi yang jelas. Gunakan diagram dan screenshot aplikasi dalam laporan tugas akhir. Lakukan pengujian dengan pengguna nyata untuk mendapatkan hasil yang lebih valid. Dengan pendekatan waterfall, tugas akhir dapat tersusun dengan rapi,
terstruktur, dan sesuai dengan standar akademik. Contoh kasus pengembangan sistem informasi pemesanan makanan online untuk UMKM, sebuah kelompok mahasiswa D3 Sistem Informasi ingin mengembangkan sistem informasi pemesanan makanan online untuk membantu UMKM kuliner dalam mengelola pesanan secara digital. Saat ini, banyak pemilik usaha makanan yang masih menerima pesanan secara manual melalui WhatsApp, yang menyebabkan kesalahan pencatatan dan keterlambatan proses. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, mahasiswa memilih pendekatan waterfall dalam pengembangan perangkat lunak karena 1. Struktur kerja yang sistematis dan terencana, 2. Cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sudah jelas, 3. Mudah dalam pendokumentasian setiap tahap pengembangan. Tahapan waterfall dalam kasus ini, 1. Analisis kebutuhan, requirement analysis. Pada tahap ini, mahasiswa melakukan riset terhadap kebutuhan pengguna. Langkah-langkah yang dilakukan, 1. Wawancara dengan pemilik UMKM untuk memahami kebutuhan mereka, 2. Studi pustaka mengenai sistem pemesanan makanan online yang sudah ada, 3. Mengidentifikasi fitur utama yang diperlukan, seperti pendaftaran restoran, menu digital, pemesanan online, notifikasi status pesanan, hasil, dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, Software Requirement Specification, SRS. Desain sistem, sistem desain. Setelah kebutuhan ditentukan, mahasiswa mulai merancang sistem. Langkah-langkah yang dilakukan. Desain database dengan Entity Relationship Diagram, ERD, untuk menyimpan data pengguna, restoran, menu, dan pesanan. Pembuatan diagram alur sistem, flowchart dan use case diagram, desain UI/UX menggunakan wireframe untuk tampilan aplikasi. Hasil, ERD menunjukkan hubungan antara tabel pengguna, pesanan, dan menu. Wireframe aplikasi menunjukkan tampilan halaman utama, pemesanan, dan checkout. Implementasi, implementation dan coding. Pada tahap ini, mahasiswa mulai membangun sistem menggunakan bahasa pemrograman dan framework yang dipilih. Langkah-langkah yang dilakukan, 1. Pengembangan backend menggunakan Laravel dengan MySQL sebagai database, 2. Pengembangan frontend menggunakan HTML, CSS, dan Bootstrap, 3. Integrasi API untuk fitur pembayaran online, misalnya Midrange atau Sendit. Hasil, versi awal aplikasi sudah bisa melakukan pemesanan makanan secara online dan menyimpan data pesanan di database. Pengujian, testing. Setelah sistem dikembangkan, mahasiswa melakukan pengujian untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik. Langkah-langkah yang dilakukan. Unit testing, menguji masing-masing modul, login, pemesanan, pembayaran, integration testing, memastikan semua modul bekerja bersama tanpa error. User acceptance testing, UAT, melibatkan pemilik UMKM sebagai pengguna untuk menguji apakah sistem sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Hasil, ditemukan beberapa bug, seperti tampilan menu yang tidak muncul di beberapa perangkat. Bug ini diperbaiki sebelum sistem diterapkan. Pemeliharaan, maintenance dan deployment. Setelah sistem diuji, mahasiswa melakukan deployment ke server dan memberikan panduan penggunaan kepada UMKM. Langkah-langkah yang dilakukan. Memperbaiki bug dan melakukan update fitur, memberikan pelatihan kepada pemilik usaha tentang cara menggunakan sistem, melakukan pemantauan performa sistem selama beberapa minggu. Hasil, sistem berhasil digunakan oleh UMKM dan membantu mereka dalam mengelola pesanan secara lebih efisien. Melalui pendekatan waterfall, mahasiswa dapat mengembangkan sistem secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Meskipun model ini kurang fleksibel jika ada perubahan mendadak, namun cocok untuk proyek tugas akhir dengan kebutuhan yang jelas sejak awal. Tiap tahap memiliki output yang terdokumentasi dengan baik, memudahkan dalam penyusunan laporan tugas akhir, cocok untuk sistem dengan kebutuhan yang sudah stabil. Pendekatan waterfall adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang berurutan dan sistematis, di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Model ini memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung pada jenis proyek yang dikerjakan. Kelebihan waterfall, 1.
Struktur yang jelas dan terencana, setiap tahap memiliki dokumen yang jelas sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Hal ini memudahkan pengembang untuk bekerja secara sistematis. Contoh, dalam proyek sistem pemesanan makanan online, sebelum coding dimulai, kebutuhan sistem sudah terdokumentasi dengan baik dalam Software Requirement Specification, SRS. 2. Dokumentasi lengkap dan rapi. Setiap tahap memiliki dokumentasi yang mendetail, seperti diagram alur, spesifikasi sistem, dan rancangan database. Keuntungan, mudah dalam pengembangan lebih lanjut oleh tim lain, memudahkan pemeliharaan dan debugging di masa depan. 3. Mudah dikelola untuk tim pemula, karena model ini memiliki tahapan yang jelas. Tim yang kurang berpengalaman dapat mengikutinya dengan lebih mudah dibandingkan dengan model yang lebih fleksibel seperti Agile, cocok untuk proyek akademik, tugas akhir, sistem dengan persyaratan tetap. 4. Cocok untuk proyek dengan kebutuhan stabil. Waterfall sangat cocok digunakan untuk proyek di mana persyaratan tidak sering berubah. Contoh, pengembangan sistem absensi pegawai yang memiliki fitur tetap seperti login, pencatatan kehadiran, dan laporan bulanan. 5. Lebih mudah dalam pengujian, karena sistem dikembangkan secara menyeluruh sebelum diuji. Pengujian dapat dilakukan secara menyeluruh dengan test case yang lengkap. Keuntungan, mengurangi risiko bug besar yang terlewat, sistem lebih stabil saat rilis. Kekurangan waterfall. 1. Kurang fleksibel terhadap perubahan. Jika ada perubahan kebutuhan di tengah jalan, akan sulit untuk kembali ke tahap sebelumnya. Contoh, jika setelah tahap implementasi klien ingin menambahkan fitur baru, maka tim harus kembali ke tahap desain, yang bisa membuang banyak waktu dan biaya. 2. Membutuhkan waktu lama, karena setiap tahap harus diselesaikan sebelum tahap berikutnya dimulai. Pengembangan bisa memakan waktu lebih lama dibandingkan model yang lebih fleksibel seperti Agile atau Scrum. Kapan menjadi masalah? Jika proyek memiliki deadline yang ketat, jika klien menginginkan hasil cepat dalam bentuk prototipe. 3. Risiko kesalahan di awal yang berpengaruh besar. Jika ada kesalahan dalam tahap analisis kebutuhan, kesalahan ini baru akan terlihat di tahap akhir, sehingga bisa menyebabkan pengulangan proses yang mahal. Contoh, jika pada tahap awal tidak ada spesifikasi untuk fitur filter pencarian produk, maka tim baru menyadarinya di tahap pengujian, dan harus kembali ke tahap desain serta implementasi. 4. Kurang interaktif dengan pengguna. Model ini tidak memungkinkan pengguna untuk mencoba sistem sebelum selesai, sehingga ada risiko hasil akhir tidak sesuai dengan harapan pengguna. Solusi alternatif, gunakan metode Agile atau prototyping jika proyek memerlukan umpan balik pengguna secara terus-menerus. Gunakan waterfall jika 1. Kebutuhan proyek sudah jelas sejak awal. 2. Dokumentasi lengkap sangat diperlukan. 3. Proyek memiliki tim dengan pengalaman terbatas. Hindari waterfall jika 1. Kebutuhan proyek sering berubah. 2. Ada deadline ketat dan butuh hasil cepat. 3. Interaksi pengguna dalam pengembangan sangat penting. Waterfall cocok untuk proyek yang memiliki kebutuhan stabil dan terdokumentasi dengan baik, tetapi kurang cocok jika proyek membutuhkan banyak perubahan atau feedback pengguna secara terus-menerus. Sekian penjelasan materi hari ini. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.